Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau memberikan kami keselamatan lewat Bunda Maria yang telah Kau siapkan cukup lama sehingga bisa mengandung, melahirkan, mendidik, dan membina putra-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pada tanggal 8 September 2020 kita memperingati pesta Santa Perawan Maria dilahirkan atau hari ulang tahun Bunda Maria. Di hari ulang tahun Bunda Maria ini kita diingatkan akan peranan penting di dalam keselamatan dalam diri Maria. Ketika kita lihat dalam konteks yang lebih luas, konteks yang lebih holistik. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu surga tertutup karena dosa itu. Tapi kemudian surga terbuka ketika Bunda Maria itu dilahirkan. Dan Bunda Maria membuka surga itu. Supaya keselamatan terjadi pada setiap orang. Dan kalau kita perhatikan dengan baik, kalau kita sadari dengan baik, apa arti inkarnasi Allah menjadi manusia? Allah adalah Allah yang kudus, yang suci, yang murni, yang bersih, yang tanpa noda. Maka dia harus mempersiapkan pribadi Maria, seluruh dirinya sejak awal dia dikandung. Dan itulah keyakinan gereja ketika Bunda Maria dikandung tanpa noda, karena mau menampung Allah yang luhur mulia dan suci bersih itu. Karena itulah gereja mengatakan Maria dikandung tanpa noda dosa, Immaculata Conceptio. Ya. Nah, kita lihat perhatikan ketika Roh Kudus lahir atau datang kepada Bunda Maria. Ya. Roh Kudus lahir atau datang kepada Bunda Maria. Maka raganya Yesus itu berasal katakanlah 100% dari raganya Bunda Maria. Roh Allah yang hadir dalam diri Maria bukan karena Yosef, tapi karena roh Allah yang suci murni hadir. Maka Bunda Maria mengandung dalam arti memberikan raganya kepada Sang Putra Allah, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Dan dia juga mendapat pendidikan, pembinaan dari ibunya Maria dalam keterbatasan, kerapuhan, ketidakberdayaan Bunda Maria. Maka kalau kita lihat, kita perhatikan beberapa kali juga meskipun Maria sebagai ibu yang mengerti, mengandung dan memberikan raganya, tapi dia memiliki keterbatasan juga dalam mengerti kehendak Allah. Karena itulah ada peranan Roh Kudus di situ, ada peranan aspek ilahi di mana setiap manusia memiliki tujuan hidup dan misi hidupnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi inkarnasi itu Allah yang menjadi manusia, ya, dalam raga Bunda Maria. Demikian juga dengan Allah menjadi manusia dalam diri kita, ya. Juga harus sabda itu, Yesus itu harus terinkarnasi, harus terwujud, ternyatakan, terungkapkan dalam kemanusiaan kita. Jadi bagaimana dan unsur inkarnatif ini yang harus kita masuki lebih dalam, ya. Bahwa kita Allah yang Roh Kudus itu harus masuk di dalam kemanusiaanku untuk menebusku, untuk menyelamatkanku, untuk membebaskan aku dari dosa. Mengizinkan Tuhan untuk datang kepadaku dan membaharui, memulihkan segala dosa-dosa yang dibuat oleh manusia lama kita, yang dibuat oleh leluhur kita, ya, dibersihkan, disucikan, dimurnikan. Ada bedanya antara kita dengan Bunda Maria. Ketika Bunda Maria disiapkan sejak awal pembentukannya dia, dilindungi oleh Allah karena akan menerima Yesus. Kita tidak, manusia tidak, karena dosa orang tua kita itu yang kita sebut dengan dosa asal, dosa leluhur kita.
Nah, meskipun demikian kita tahu dalam teologi bahwa dosa asal itu dihapus ketika ya, kita dibaptis. Jadi baptisan itulah yang menyucikan, yang membersihkan, menghilangkan ya kemanusiaan. Semua manusia berdosa, tetapi karena baptisan itu dosa asal kita dihapus. Tentu saja meskipun demikian dosa asal kita dihapus, akibat dosa-dosa itu tetap saja harus kita tanggung. Ada akibat dosa asal yang kita sebut dengan 7 deadly sin, yang selalu saya ulang-ulang. Ya, 7 dosa utama kita. Iri hati, marah, malas, serakah, kikir, cabul, sombong. Nah, itu ada dalam diri kita. Maka Tuhan yang penyelamat dan penebus kita itu menyelamatkan, harus inkarnatif di dalam diri kita. Kita mohon rahmat supaya datang dan katakanlah menghapus dosa-dosa yang ketujuh dosa itu. Ya. Itu jadi penyelamatan itu, maka kita lihat dalam apa konteks apa, dalam konteks Paskah. Yesus telah menghancurkan kuasa dosa. Kuasa dosa itu dihancurkan, ya. Kuasa dosa itu dihancurkan, saudaraku terkasih. Dosa asal kita dihapus, tetapi masih harus mewujud di dalam diriku, terinkarnasi dalam diriku. Ya. Karena itulah mengapa kita seringkali jatuh bangun supaya sabda itu, dan kita yakin sabda itulah yang memulihkan kita, yang membersihkan kita. Ya. Nah, setiap dosa yang kita lakukan punya akibat, punya efek, punya dampak bagi diriku sendiri ataupun bagi orang lain. Nah, itu harus kutanggung. Ya. Jadi efek itu tetap terjadi pada orang lain. Maka kita harus juga menanggung penderitaan salib kita itu, ya harus kita tanggung, karena kita harus menanggung dosaku sendiri atau dosa orang lain, ya, dosa siapapun orang-orang kita doakan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam peringat pesta Santa Perawan Maria yang dilahirkan ini, ada pesan apa yang mau kita sampaikan? Ada 2 hal saya kira, supaya kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini pasti punya misi, tak mungkin tidak misi. Ya, segala sesuatu yang di dunia ini pasti punya misi, punya rencana, punya kehendak Allah dalam diriku. Maka belajar kita mengenal apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupku. Ya, ketika kita sampai dan mampu terbuka mata kita, Tuhan mengendaki aku demikian. Tuhan mengendaki misiku demikian. Maka ketika Yesus di Nazaret, dia membuka kitab Nabi Yesaya, ya, dikatakan aku diurapi oleh Allah untuk membebaskan orang tertawan, orang miskin, orang tertindas. Itulah diurapi oleh Allah untuk membebaskan orang yang miskin, orang yang tertindas, orang yang terbelenggu. Itulah misi Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah keselamatan, Yesus menghancurkan kuasa dosa itu yang membelenggu manusia, menghancurkan. Itu misi yang dialami oleh Yesus. Dan kita juga harus mampu, paling tidak bukan harus mampu, tapi belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki dengan kehadiranku di dunia. Berkat apa, rahmat apa yang harus kuberikan kepada dunia. Tentu tidak seperti seberat Yesus, tapi mungkin kecil saja, bagian kecil dari itu semua. Nah, yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan mengendaki misi tertentu, rencana tertentu dalam diriku? Yang kedua, coba perhatikan. Tadi saya lihat dalam kita belajar bagaimana caranya. Kedua, 2 hal. Pertama adalah passion kita. Di mana kita merasa bahagia, merasa tentram, merasa damai, sesuatu yang keluar dari kemanusiaan, sesuatu yang bakatku, passionku, yang membuat aku bahagia. Nah, itulah yang bisa menjadi tanda bahwa saya bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya, menyumbangkan sesuatu bakat-bakat saya, kemampuan saya untuk membuat, bukan hanya untuk menghimpun harta, membuat harta, menimbulkan uang, tapi bagaimana dengan kemampuan daya-dayaku itu aku bisa membantu, menyelamatkan, mensejahterakan manusia. Jadi lewat passion kita, lewat karisma, ya, lewat talenta, lewat bakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, lewat apa? Lewat penderitaan. Ketika saya menderita,
baik menderita diriku sendiri, ya, diri penderita entah sakit, entah kanker, entah apa. Atau juga saya mau berdoa untuk orang lain, mungkin untuk bapak, untuk ibu, untuk anak, untuk siapa saja di sekitarku, atau juga keterlibatan, keprihatinan terhadap sesuatu di dalam masyarakat. Nah, itu tadi. Jadi penderitaanku itu aku menderita karena ingin membantu orang lain, melihat orang lain dibebaskan. Jadi sisi ini, ketika aku menderita, ketika aku mengalami luka, mengalami sakit, mengalami dihina, diejek, diperdaya oleh siapapun, ya, itu menjadi titik di mana saya bisa menyelamatkan orang lain, tanda petik ya, menyelamatkan. Ya. Saya berdoa, saya berusaha semaksimal mungkin supaya orang-orang yang saya doakan, yang menjadi keprihatinan saya, jadi kekuatan saya. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita temukan rahmat berkat yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Lewat bakat-bakat kemampuan kita untuk keselamatan manusia. Juga lewat penderitaan-penderitaan yang kita alami. Apa yang bisa kita sumbangkan supaya penderitaan itu dapat dibereskan atau diselesaikan atau dipulihkan. Nah, dengan dua sisi itu maka lama-kelamaan kita tahu bahwa Tuhan menggunakan aku mempunyai maksud rencana yang indah untuk keselamatan manusia. Saudaraku, semoga Bunda Maria menjadi contoh, menjadi teladan, supaya Bunda Maria menguatkan ketika kita menderita, ketika kita sakit, dirangkul, dipeluk oleh Bunda Maria. Dan keselamatan itu dapat kita bagikan kepada orang lain. Dan itu yang membuat kita bahagia. Dan itu yang membuat kita tentram. Semoga ketika kita mengalami penderitaan, kita harus melihat bahwa penderitaan itu adalah sarana untuk menyelamatkan, ikut serta dalam keselamatan Yesus. Dan kita seperti menanggung beban dosa yang diriku sendiri ataupun aku dipanggil untuk membagikan kepada orang lain. Hidup kita penuh rahmat. Hidup adalah kesempatan. Hidup adalah anugerah. Mari kita bagikan kepada orang lain. Seperti Bunda Maria. Dengan ketaatan total. Dengan kesediaan mengatakan ya pada tugas, pada rahmat. Juga pada penderitaan ketika Bunda Maria melihat anaknya disalib. Tuhan memberkati Anda. Happy birthday, Mother Mary. Happy birthday for all of you. Dan semoga Tuhan menguatkan panggilan kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda, menyembuhkan Anda, dan membuat mata kita terbuka terhadap karya Tuhan dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.